Distrik Barat Laut, tempat ini terbagi di antara banyak faksi yang bekerja sama. Bekerja di bawah Sekte Supreme Sword, hampir sama dengan alam liar. Sementara, faksi-faksi yang sifatnya sama cenderung bekerja sama satu sama lain. Faksi yang lebih gelap di Sanction berbeda. Untuk menerima perlindungan dari Sekte Supreme Sword, seseorang harus membuktikan kualifikasinya. Di antara mereka, satu-satunya yang bertahan melalui kekuatan dan skill adalah pemimpin Ciol Sabang di Barat Laut. Dia adalah salah satu yang terkuat di ibu kota, kecuali Lord Madorim dan Sekte Supreme Sword. Bagaimana mungkin seorang seperti itu dipukuli secara sepihak, bahkan tidak mampu melakukan serangan balik? Tuan muda, gumam Yudaiha, sembari mengingat kembali situasi sebelumnya yang dialami Jin Murin. Jika seorang pria mempunyai ambisi, bagaimana dia bisa menolak hasrat akan kekuasaan? Kalimat Jin Murin di kejadian yang lalu kepada Lord Orimwon setelah rapat Madorim. Meskipun kau memiliki kekuatan seperti itu, kau menyembunyikannya. Kita tidak boleh memberikan alasan Sekte Supreme Sword ikut campur. Perkataan Jin Murin di kejadian yang lalu. Menahan penghinaan itu, gumam Yudaiha, sembari diperlihatkan Yumubong dipukuli Jin Murin tanpa bisa melawan. Yumubong mulai berusaha menghindar dari pukulan Jin Murin. Kemudian Yumubong bersiap memberikan serangan balik. Kau bajigur, ucap Yumubong dengan kesal, sembari memberikan serangan balasan ke Jin Murin. Tetapi serangan Yumubong tidak dapat memberikan ancaman yang berarti, dan kemudian wajah Yumubong pun kembali dicengkram Jin Murin. Yumubong mencoba berusaha untuk terlepas dari cengkraman Jin Murin. Tetapi semakin Yumubong melawan, semakin kencang cengkraman yang diberikan oleh Jin Murin. Kau, bahkan jika sedikit pun suara terdengar keluar, aku sudah memberitahumu dengan jelas bahwa aku akan membunuh semua bawahanmu, ucap Jin Murin dengan aura membunuhnya. Sontak Yumubong pun berkeringat menyadari kemampuan Jin Murin. Sepertinya serangan itu tidak menggunakan kekuatan apapun. Padahal kepalaku tidak terkena serangan, namun aku merasa akan kehilangan kesadaran. Itu tidak masuk akal, tapi dia adalah ahli dari ranah yang jauh lebih tinggi dariku. Aku harus menyerah dulu dan memberitahu Sekte Supreme Sword, pikir Yumubong dalam benaknya. Yudaiha, awasi dia, perintah Jin Murin. Ya, maksud Anda awasi? Bagaimana Anda akan pergi, Tuan muda? Tanya Yudaiha ke Ciol Sabang. Karena dia tidak mematuhi perintahku, aku harus melenyapkan Ciol Sabang hari ini, ucap Jin Murin sembari terlihat Yumubong merasa takut. Aku merasakan niat membunuhnya. Dia sedang serius sekarang, gumam Yumubong sembari merasakan kengerian dari Jin Murin. Tidak, aku kalah, aku kalah. Tuan muda, tolong ampuni Ciol Sabang, ucap Yumubong dengan gemetar. Tuan muda, suaranya tidak cukup keras untuk terdengar di luar rumah tamu. Tolong tetap tenang, ucap Yudaiha. Kalau begitu, dia bajigur yang beruntung. Baiklah, kalau begitu aku akan mengampuni Ciol Sabang untuk saat ini. Terima kasih, Tuan muda. Terima kasih banyak. Terima kasih, ucap Yumubong sembari bersujud berulang-ulang ke Jin Murin. Yubong kami, pria hebat sepertimu bahkan bisa menitikan air mata. Tapi jika kau sungguh bersyukur, maka belikan aku minuman. Bogyo, Adan, bawakan makanan dan minuman terbaik. Itu untuk Yumubong. Mendengar itu, Yumubong pun terkejut. Kau bajigur kecil, gumam Yumubong sembari meneteskan air mata kekesalan. Ada banyak makanan di sini. Mengapa kau tidak duduk dan makan bersama kami? Apa itu tidak apa-apa, Tuan muda? Baiklah, ada hal yang perlu kita bicarakan hari ini. Di saat seperti ini, kau harus menikmatinya.
Kapan lagi kau akan menikmatinya? Oh, duduklah. Suasana hatiku sedang bagus, panggil Jin Murin sembari tersenyum. Dengan cepat mereka semua langsung duduk di meja makan itu. Senang melihat semua orang berkumpul seperti ini. Sebelum kita mulai, ada yang ingin kukatakan pada kalian semua. Seperti yang kalian lihat, aku memiliki alasan untuk menyembunyikan kekuatanku, baik di dalam maupun di luar Madorim. Jadi, aku ingin kalian semua berpura-pura tidak melihat apapun hari ini. Yubong datang saja ke rumah tamu untuk minum bersamaku. Terutama kau, Yubong. Apa kau bisa menepati janjimu? Saya akan mengingatnya, Tuan Muda, ucap Yumubong sembari memberi hormat. Bagus, sekarang mari kita bersenang-senang. Kau tidak memiliki pertanyaan lagi kan? Ucap Jin Murin ke Yodaiha. Aku, Tuan Muda, apa Anda orang jahat? Tanya Yodaiha. Kau bertanya padaku apa aku orang jahat? Yubong, merangkak, perintah Jin Murin. Baik, Tuan Muda, sahut Yumubong sembari dengan sigap melakukan perintah Jin Murin. Sekarang beritahu aku apa pendapatmu. Anda orang jahat, Tuan Muda, jawab singkat Yodaiha. Ayo tanya Yubong. Yubong, apa aku orang jahat? Kau bajigur. Kau bocah nakal. Dia sedikit bajigur, tapi dia bukan orang jahat. Lagi pula, dia mengampuni hidupku, bukan? Itu benar. Yubong, sekarang duduk, perintah Jin Murin. Mendengar jawaban dari Yumubong, sontak Yodaiha pun terkejut. Daiha, seni bela diri adalah alat untuk membunuh. Seorang seniman bela diri adalah senjata untuk membunuh. Di dunia seni bela diri yang penuh dengan orang-orang berbahaya, sangatlah bodoh berdebat mengenai kebaikan dan kejahatan. Di dunia ini, ada orang yang menyembunyikan dirinya hanya karena mereka memiliki akar yang sama dengan orang yang ingin membunuh mereka. Apa kau pernah melihat mata anak kecil yang gemetar, ketakutan, di hutan di mana tidak ada satupun sinar cahaya yang bersinar, dikejar oleh seniman bela diri? Bagiku, Murim adalah tentang bertahan hidup. Baik dan jahat, hidup dan mati, semua itu tidak ada artinya jika kau mati. Jelas Jin Murin sembari terlihat Yodaiha menyimak dengan serius, lalu Yumubong terlihat mengangguk-angguk membenarkan. Tuan Muda, kehidupan seperti apa yang telah Anda jalani? Gumam Yodaiha. Saya akan mengingatnya, Tuan Muda, ucap Yodaiha sembari memberikan hormat. Yubong, dilihat dari cara kau mengangguk, kau pasti mengetahui sesuatu. Bisakah kita minum dan bersenang-senang? Ucap Jin Murin sembari menawarkan sebotol minuman di tangannya. Hahaha. Tentu saja, Tuan Muda. Hahaha. Kau mengacaukan hidupku, bajigur. Gumam Yubong sembari meneteskan air mata, lalu menerima minuman yang diberikan Jin Murin. Hahaha, aku senang. Apa yang mereka bicarakan hingga mereka tertawa terbahak-bahak? Apa Chol Sabang benar-benar bekerja sama dengan Madorim? Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, sungguh gila memilih Madorim daripada Sekte Supreme Sword. Tuan Muda Madorim dan pemimpin Chol Sabang, mereka telah bekerja sama. Aku harus memberitahu Tuan, pikir seseorang yang mengenakan topeng yang sedang mencari informasi tentang Jin Murin dan Chol Sabang. Tuan Muda, apa yang Anda lihat? Jin Murin menyadari ada seseorang yang memata-matai mereka. Bukan apa-apa, tadi ada tikus di atap. Sepertinya dia lari sambil menertawakan Yubong kita. Ayo, minumlah. Di mana kau belajar minum? Kau cukup berani, tanya Jin Murin. Hahaha, aku juga salah satu peminum terbaik di Chol Sabang, jawab Yumubong. Apa anggota asosiasi Barat Laut juga minum ketika mereka berkumpul? Wuhe! Sontak mendengar pertanyaan Jin Murin, Yumubong menyemburkan minuman dari mulutnya, sehingga mengenai salah satu saudara kembar yang ada di sebelah Yumubong. Tuan Muda, apa yang baru saja Anda katakan? Tanya Yumubong dengan raut wajah terkejut. Aku menemukan bahwa ada sesuatu yang disebut asosiasi Barat Laut. Aku ingin tahu lebih banyak tentangnya. Ya, 6 faksi yang mengelola distrik Barat Laut berkumpul sebulan sekali untuk umum.
Chol Sabang juga salah satunya. Kapan pertemuan berikutnya? Tanya Jin Murin sembari meminum minumannya. Itu sudah 10 hari yang lalu, jadi masih lama sebelum pertemuan berikutnya. Asosiasi Barat Laut akan mengadakan pertemuan lagi dalam beberapa hari, jawab Yumubong. Hubungi aku nanti, mengerti? Ucap Jin Murin sambil meletakkan mangkuk minumannya. Tuan Muda, saya akan menghubungi Anda. Tapi kecuali ada yang spesial, kami melakukan pertemuan rutin. Bukankah masih lama sampai pertemuan berikutnya? Ya, itu saja. Sesuatu yang istimewa akan segera terjadi, ucap Jin Murin sembari tersenyum. Scene pun berpindah. Terlihat seseorang warrior parubaya sedang berjalan sendiri. Hei, kau memiliki hobi yang buruk. Sampai kapan kau akan mengikutiku? Ucap warrior parubaya itu menyadari ada seseorang yang mengawasinya. Ternyata yang mengikuti warrior parubaya itu adalah bawahan Jin Murin yang bernama Xiao Jinwan, Kapten Silver Guard Sangcheon. Wan Yukbi, Kepala Cabang Barat Laut Sekte Supreme Sword. Jika aku menangkapmu, hanya akan ada 2 yang tersisa. Wan Yukbi hanya diam sembari mendengarkan. Warrior parubaya itu bernama Wan Yukbi ya guys. Ikuti aku dengan patuh. Tuanku telah memerintahkanku untuk menangkapmu. Kalau kau mengikuti dengan patuh, kau akan segera dilepaskan, ucap Xiao Jin. Haha, jadi begitu. Apa kau yang menculik pemimpin cabang lainnya? Tidak ada jejaknya. Jadi aku berpikir bahwa itu bukan dilakukan oleh kelompok. Aku menduga ini dilakukan oleh seorang ahli terampil. Aku juga belum menunggu giliranku. Aku membayar banyak uang untuk pengawalan ini. Keluarlah, Twin Sword Demon, ucap Wan Yukbi sembari memanggil pengawalnya. Kerjasama kedua bersaudara ini dikatakan hampir sama hebatnya dengan Divine Sword, Master of the Quick Sword, Double-Headed Sword, dan Master of the Spear Technique, Double-Headed. Namun itu semua hanya dalam pikiran Wan Yukbi. Kenyataannya kedua warrior tersebut sudah babak belur. Mereka adalah Twin Sword Demon kan? Aku tidak mengetahui tentang menjadi master, tapi mereka sangat lemah, ucap seseorang yang bertopeng satunya lagi, bawahan dari Xiao Jin, sambil memegang kedua pengawal Wan Yukbi dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sudah terlambat, Komandan. Aku sudah memukuli mereka sampai semua gigi mereka copot, ucap Yongchu, anggota Silver Guard Sangcheon. Ini tidak mungkin. Swordman terbaik di Sangcheon, ucap Wan Yukbi dengan raut wajah tidak menyangka. Diam. Kalau kau tidak ingin kehilangan semua gigimu juga, ikutlah bersama kami dengan patuh. Tidak. Beraninya kalian menghina pemimpin cabang Sekte Supreme Sword, teriak Wan Yukbi sembari menyerang Yongchu dengan pedangnya. Hahaha, tawa Yongchu. Kemudian Yongchu memberikan serangan balik kepada Wan Yukbi dengan keras. Sampai-sampai gigi Wan Yukbi pun terlepas. Santai saja, ucap Xiao Jin pada Yongchu. Komandan, yang aku tidak mengerti adalah tidak bisakah kita menghancurkan Sekte Supreme Sword atau apapun itu? Melihat dari level mereka, sepertinya kita bisa menghancurkan setengah dari sekte ini dalam sehari, ucap Yongchu bertanya, sembari terlihat tubuh Wan Yukbi sudah terkapar tak sadarkan diri. Itu benar, tapi Tuan Muda memiliki rencana untuk semuanya. Lagi pula, kau benar, aku bisa mengatasinya sendiri. Aku akan mengurus sisanya, jadi pergilah dan bantu Tuan Muda. Kau belum lupa bagaimana memperlakukan Tuan Muda, bukan? Tanya Xiao Jin mengingatkan kembali. Ya, aku bukan seorang bandit. Aku seorang warrior yang memiliki ikatan dengan Lord. Ah, benar, dia bukan Lord lagi, tapi seorang pangeran muda sekarang. Hehe, Tuan Muda kita sudah benar-benar dewasa. Aku bertanya-tanya seberapa besar dia tumbuh. Tuan Muda kita, aku akan menemuinya sekarang, ucap Yongchu sembari tersenyum menyeramkan. Yongchu, panggil Xiao Jin dengan membuka lebar matanya melihat Yongchu. Ya, sahut Yongchu. Jika bisa, jangan tersenyum, ucap Xiao Jin sembari terlihat senyuman Yongchu yang sangat membagongkan.